Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita masuki lagi hari yang baru di dalam berkat Allah. Pagi hari ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Terambil dari surat Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 15. Saya akan membacakan bagian ini bagi kita. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, baru beberapa minggu kita memasuki tahun 2023. Dan biasanya memasuki tahun yang baru, kita punya banyak rencana. Kita akan melakukan ini dan itu. Namun satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa hidup kita ini tidak berada di tangan kita. Hidup kita tidak ada di dalam kekuasaan kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang hari depan. Apa yang akan terjadi? Jangankan hari depan, saudara. Beberapa jam saja ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara, karena itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita bersikap rendah hati, kita mengakui, kita sadar, kita ini lemah, kita ini terbatas, tidak tahu apa-apa. Kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ayat-ayat yang kita baca ini ditujukan kepada orang-orang yang sombong. Dikatakan hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Wah, mereka sudah bisa memastikan waktunya berangkat hari ini atau besok. Mereka sudah memastikan tempatnya di kota Anu. Mereka juga sudah bisa memastikan rencana mereka. Mereka akan berusaha, mereka akan berdagang, dan mereka akan mendapat untung. Saya kasih di dalam Tuhan. Bukan berarti kita juga tidak perlu atau tidak boleh merencanakan hari depan kita. Tetapi yang dikecam Yakobus dalam bagian ini adalah orang-orang yang yakin pada diri sendiri. Mereka berusaha tanpa minta pertolongan Tuhan. Mereka berusaha tapi tidak berdoa minta penyertaan Tuhan. Mereka bisa memastikan segala sesuatunya akan berhasil, akan lancar. Itu berarti kita yakin kita bisa sukses, kita bisa berhasil tanpa Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri. Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa-apa yang akan terjadi besok. Kamu tidak tahu apa-apa. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi pada besok hari. Karena kita sangat lemah. Karena kita terbatas. Bahkan dikatakan hidupmu itu sama seperti uap. Sebentar saja lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki, ini yang menjadi kunci. Ini yang menjadi pegangan kita. Kita harus merencanakan masa depan sekaligus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan dan keputusan yang kita buat. Kita perlu bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita perlu berdoa, minta pimpinan, minta petunjuk Tuhan supaya jangan kita salah mengambil keputusan.
Saudara-saudara, di dalam Amsal 16 ayat 3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Lakukan apa yang menjadi bagian kita sebaik-baiknya. Dan selebihnya, Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Mari kita terus melangkah dalam kehendak dan pimpinan Tuhan. Dan berdoa, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.